Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang pertimbangan dan keputusan MADE dalam mengajar teks deskripsi. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Syarifah Mawadah, yang kedua ada Ilham Satria Kosnanda, yang ketiga ada Ima Yosi, yang keempat ada Nani, yang kelima ada Sri Putri, dan yang terakhir ada Yudiki Resti. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ilham Satria Kosnanda. Oke, kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Kemudian pertanyaannya adalah, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Dan juga prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Penjelasan selanjutnya akan dibawakan oleh Ima Yosi. Pertimbangan relevansi dengan latar belakang siswa. Di sini Made memiliki 3 pertimbangan dalam mengaitkan materi kepada latar belakang siswa. Yang pertama, Made memilih contoh yang relevan dengan lingkungan dan budaya lokal, pantai dan makanan khas Bali. Kemudian yang kedua, memudahkan siswa memahami konsep teks deskripsi karena mereka familiar dengan objek yang dideskripsikan, sehingga membantu siswa menggambarkan tempat atau makanan berdasarkan pengalaman nyata, bukan dari hal yang asing. Oke, selanjutnya adalah teori pembelajaran yang mendukung, yaitu teori pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching and Learning, CTL. Teori ini dikembangkan oleh Jerome Bruner. Prinsip utamanya adalah mengaitkan materi pelajaran dengan konteks kehidupan nyata siswa. Pada konteks ini, Made menerapkan CTL dengan memilih contoh dari kehidupan sehari-hari yang relevan dengan siswa. Untuk yang selanjutnya yaitu teori mikrosistem. Tindakan yang dilakukan oleh Made ini bisa dikaitkan dengan teori mikrosistem, yang mana lingkungan langsung siswa seperti keluarga, teman, dan sekolah. Lingkungan ini adalah lingkungan yang paling dekat dengan individu dan memiliki dampak langsung pada perkembangan mereka. Penerapannya dengan memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali, Made mengaitkan materi pelajaran dengan pengalaman dan lingkungan sehari-hari. Pantai dan makanan khas adalah bagian dari mikrosistem siswa yang dikenal dengan sering mereka temui. Dengan menggunakan contoh yang relevan, membantu mereka merasa lebih terhubung dengan materi pelajaran dan meningkatkan pemahaman serta keterlibatan mereka. Oke, untuk penerapan prinsip pembelajaran ada 3 poin untuk keterhubungannya dengan mikrosistem. Yang pertama itu adalah pantai dan makanan khas adalah bagian dari mikrosistem siswa. Yang kedua yaitu menggunakan contoh yang dikenal siswa agar memudahkan mereka terhubung dengan materi pelajaran dan hasilnya itu meningkatkan keterlibatan dan pemahaman oleh siswa. Untuk kesimpulannya ada 2. Yang pertama itu keputusan Made sesuai dengan teori CTL dan mikrosistem. Dan yang kedua yaitu menggunakan contoh yang relevan meningkatkan efektivitas pembelajaran dan keterhubungan siswa dengan materi. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam menjelaskan. Hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.